Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Katolik Indonesia Atmajaya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi 2021 semester 1. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yaitu kelompok 6 akan membahas materi tentang oligopoli. Baik, selamat siang Pak Frans dan teman-teman. Siap. Saya dan Yulita dari kelompok 6. Ini akan membahas oligopoli. Jadi perkenalkan saya untuk mengenalkan diri terlebih dahulu. Saya Aileen Berlita Jane dan rekan saya Yulita. Sekarang kami akan membahas tentang pasar oligopoli. Silakan Yulita. Sekarang kita akan membahas tentang materi oligopoli. Pertama-tama kita akan membahas apa itu oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar yang memiliki persaingan tidak sempurna. Karena pada ciri pasar oligopoli, jumlah antara produsen atau pedagang tidak sebanding dengan jumlah pembeli atau konsumen. Secara sederhana, inti dari pasar oligopoli adalah pasar yang memiliki sedikit penjual. Next. Berikut ini adalah ciri-ciri pasar oligopoli. Pertama, terdapat banyak pembeli di pasar dan hanya ada beberapa penjual. Kemudian ciri yang kedua, produk yang dijual bisa bersifat homogen, namun bisa juga berbeda. Kemudian yang ketiga, terdapat hambatan untuk memasuki pasar atau produsen baru sulit masuk ke pasar. Ciri-ciri yang keempat, adanya saling ketergantungan dari berbagai perusahaan dalam pengambilan keputusan. Kemudian ciri-ciri yang terakhir adalah penggunaan iklan sangat intensif. Next. Poin 17.1. Pasar dengan hanya sedikit penjual. Karena pasar oligopoli hanya memiliki sekelompok kecil penjual, ciri utama oligopoli adalah ketegangan antara kerjasama dan kepentingan pribadi. Oligopolis paling beruntung ketika mereka bekerja sama dan bertindak seperti seorang monopolis yang dimana menghasilkan sejumlah kecil output dan membebankan harga di atas biaya marginal. Namun karena setiap oligopolis hanya peduli pada keuntungannya sendiri, ada insentif kuat yang menghalangi sekelompok perusahaan untuk mempertahankan hasil kerjasama. Next. Poin 17.1a, duopoli. Sebenarnya apa itu duopoli? Duopoli adalah bentuk oligopoli paling dasar yang dimana pasarnya hanya didominasi oleh sejumlah kecil perusahaan yang di dalam struktur pasarnya hanya terdiri dari dua penjual atau produsen. Next. Oke, sebelum sampai ke situ, silakan. Kasih contoh dulu, silakan. Berikut adalah contoh duopoli. Dapat kita lihat pada tabel 1 memiliki 3 kolom. 3 kolom yang dimana kolom pertama itu adalah quantity atau jumlah permintaan. Kemudian di kolom kedua adalah kolom price atau harga. Dan di kolom yang ketiga ada kolom total revenue atau total pendapatan yang dimana total pendapatan itu didapat dari quantity atau jumlah permintaan yang dikalikan dengan price atau harga. Mari bersama-sama kita bayangkan. Bayangkan sebuah kota di mana hanya 2 penduduk, Jack dan Jill, memiliki sumur yang menghasilkan air yang aman untuk diminum. Setiap hari Sabtu, Jack dan Jill memutuskan berapa galon air untuk dipompa. Kemudian membawa air ke kota dan menjualnya dengan harga berapapun yang akan ditanggung oleh pasar. Untuk mempermudah, anggaplah Jack dan Jill dalam memompa air sebanyak yang mereka inginkan tanpa biaya. Artinya, biaya marginal air sama dengan 0. Dapat kita lihat pada tabel 1, jika dua pemilik sumur menjual total 10 galon air berharga $110 per galon. Jika mereka menjual total 20 galon, harga turun menjadi $100 per galon. Dan seterusnya. Next. Si Yulita, kalau kita melihat definisi yang kamu sampaikan tadi,
dan juga contoh kasus yang kamu sampaikan antara dua perusahaan dalam usaha yang sama, yaitu air, dan menguasai satu sumur atau lebih atau dua sumur menguasai. Kalau dilihat dari sini bahwa perspektif di dalam pasar oligopoli itu ada aspek yang sifatnya memberi keuntungan, tapi ada sisi lain yang sifat juga memberikan kerugian. Menurut kamu gimana kira-kira? Kalau saya melihatnya dari sisi itu, kalau kamu melihatnya gimana dari sisi itu? Oligopoli ini sendiri kan pasar yang memiliki penjualnya sedikit, tapi pembelinya banyak. Untuk itu sendiri, oligopoli ini kan bisa mendapatkan keuntungan dan kerugian. Iya. Ketika mendapat keuntungan itu, misalkan di sini ya Pak, kita ada titik keseimbangan di mana ada titik 60 dengan jumlah permintaan 60 dengan harga 60. Iya. Sebenarnya ini ada sangkut pautnya dengan pasar monopoli juga, Pak. Iya. Sebelum adanya pesaing itu kan pasar monopoli itu kan lebih kayak ada satu penjual yang menguasai pasar itu. Sebelum adanya pesaing, mungkin penjual yang menguasai pasar itu dapat mengeluarkan 60 galon dengan untung 60 dengan harga $60 dengan memiliki keuntungan pribadi $3.600. Dengan masuknya pesaing baru dengan harga yang lebih murah, maka penjual pertama tadi akan mengalami kerugian. Nah, dengan masuknya pasar oligopoli ini, maka terjadi kayak kerjasama gitu antar perusahaan untuk menentukan gitu harga produk yang mereka keluarkan dengan harga yang dengan nominal harga itu, mereka kayak bekerja sama gitu, kayak mengeluarkan. Jadi kayak memperbincangkan dulu harga yang akan mereka keluarkan berapa dengan jumlah produknya berapa. Gitu sih, Pak. Oke, kalau kita lihat dari penjelasanmu, pada posisi pasar oligopoli ini dalam menentukan harga, dia price taker atau price maker? Dia penentu harga atau harga ditentukan oleh pasar? Menurut kamu? Kalau dari yang saya contohin tadi, menentukan harga, Pak, karena itu masuk ke dalam kayak kartel gitu, ada kerjasamanya gitu. Betul sekali teman-teman sekalian. Jadi kalau kita lihat dari posisi pasar oligopoli ini, kalau kita lihat itu secara teori pasti ada keuntungan dan juga ada kerugian dari pasar oligopoli. Keuntungannya tadi dia masuk kepada aspek yang sifatnya harga ditentukan oleh penjual, begitu. Karena produknya dia itu dianggap sedikit langka lah, tidak selangka dari pasar monopoli, tetapi dia dianggap sedikit karena barang-barang dia, produk-produk dia memberikan kualitas yang sangat berpengaruh terhadap aspek yang sifatnya high teknologi. Misalnya perusahaan-perusahaan otomotif itu juga masuk di dalam pasar oligopoli gitu. Sehingga mereka sesuka dan menentukan harga gitu. Akan tetapi kalau kita melihat dari pasar oligopoli juga, dia selalu berkembang, berubah sesuai dengan perkembangan teknologi. Penyesuaian itu dia harus lakukan. Sebab kalau dia tidak lakukan penyesuaian perkembangan teknologi, maka dia akan kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain begitu, yang bergerak di dalam produk yang sama misalnya. Itu pasti lain. Tapi Anda harus ketahui bahwa pada pasar oligopoli ini pada umumnya tidak efisien. Mengapa tidak efisien? Karena adanya aspek-aspek yang sifatnya terjadi suatu hal yang mengakibatkan terjadinya perang harga kadang. Nah, itu perang harga, sehingga kontrol daripada
proses harga itu kadang tidak bisa dikontrol dan kadang mereka akan bersaing di antara mereka sendiri begitu. Disinilah tugas pemerintah di dalam mengatur ritme di dalam proses penetapan harga dalam konteks hal-hal tarif yang akan dia tentukan di dalam pelemparan produk itu. Biasanya produk-produk yang masuk di dalam pasar oligopoli ini biasanya dikenakan tarif atau tax atau pajak yang cukup besar gitu, supaya ada keseimbangan di dalam proses melempar produk ini kepada pasar gitu. Itu yang dilihat. Perang dagang ini sering terjadi atau perang harga ini sering terjadi di antara kita melihat produk-produk yang akan dilempar, misalnya seperti otomotif, seperti produk-produk di dalam bahan bakar itu sendiri, itu biasa juga terjadi semacam itu. Misalnya antara Shell sama produk bahan bakar Shell sama Pertamina punya. Itu kan ada diferensiasi produk. Similar antara oligopoli atau monopolistik sama. Shell punya itu kan ada produk jenis-jenis produk, tapi harganya lebih mahal. Pertamina punya kadang harganya apakah Pertamax, apakah Pertalite, itu kan ada instrumen produknya, tapi lebih murah dari Shell gitu. Dulu ada produk misalnya dari Petronas punya, yang perusahaan minyak Malaysia masuk ke sini, tapi dia tidak bisa bersaing begitu. Akhirnya dia meninggalkan Indonesia dan keluar dari pasar Indonesia. Dulu karena kita lihat kan pom-pom bensin di mana-mana kan ada Petronas, tapi hilang aja begitu sekejap karena tidak bisa bersaing di pasar, karena di sini pengawalan regulasi pemerintah untuk menjaga itu supaya jangan sampai produk dalam negeri itu hancur dari proses dan dari sisi produk lain begitu. Jadi ada perlindungan produk lah gitu. Karena menyangkut income negara dan juga pendapatan nasional kita lah gitu. Hanya saja teman-teman harus ketahui bahwa aspek-aspek semacam pasar oligopoli ini pernah terjadi juga seperti yang kita pelajari, sehingga yang terjadi misalnya ada dua produk, mereka ingin kartel seperti yang Yulita sampaikan tadi, bahwa mereka ingin masuk tapi ingin kartel dan menguasai pasar. Orientasi ini Anda pernah mendengar atau kita pernah membahasnya tentang aspek yang sifatnya pendekatan daripada trust gitu ya. Jadi trust di dalam konteks merger Amerika melarang antara Pepsi, perusahaan minuman, antara Pepsi dan Coca-Cola merger. Itu salah satunya juga semacam begitu. Karena mereka ingin melakukan merger tapi berorientasi untuk menguasai pasar, tapi di sisi lain juga untuk harga itu mereka akan kontrol secara penuh. Sehingga pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan suatu undang-undang baru, yaitu undang-undang antitrust, supaya bisnis merger antara Pepsi sama Coca-Cola ini tidak boleh terjadi. Itu salah satu bentuk perlindungan daripada negara untuk mengontrol daripada kedua perusahaan supaya tidak terjadinya merger atau penyatuan gitu. Sebab kalau kedua itu merger, ya seluruh perusahaan minuman akan terjadi kartel harga ataupun price makernya ditentukan monopoli. Ya, orientasinya monopoli sebenarnya. Orientasi akhirnya awalnya oligopoli, tapi orientasi akhirnya untuk monopoli produk minuman dengan diferensiasi produk, tapi orientasinya minuman dalam konteks mengontrol harga atau monopoli daripada harga itu. Tapi Amerika pemerintahnya mengeluarkan kebijakan undang-undang antitrust supaya kedua perusahaan ini tidak boleh dilakukan merger. Itu sebagai salah satu contoh kasus begitu. Anda bisa bayangkan kalau kontrol kedua perusahaan ini menguasai pasar, ya kalau pasar Amerika sudah dilakukan, pasti pasar dunia pun juga akan kuasai gitu. Maka oleh karena itu yang harus kalian lihat bahwa sisi produk di dalam konteks pasar oligopoli ini tergantung kepada aspek pengontrolan daripada wilayah produk itu didistribusikan atau menjadi pangsa pasarnya dia. Itu pasti berbeda gitu. Anda jangan heran misalnya Anda minum Pepsi atau Coca-Cola di Amerika atau di Jepang,
akan sama rasanya dengan Indonesia. Oh, salah itu. Pasti beda rasa. Tingkat kualitasnya pasti beda. Begitu. Nah, inilah yang menjadi perbedaan kalau kita melihat daripada aspek produk yang dihasilkan dengan kontribusi daripada aspek rasa dan sebagainya. Termasuk juga dari sisi price juga pasti akan berbeda dalam segmen pasar yang dia akan memasuki. Apakah di dalam negerinya ataupun di dalam antar negara dan sebagainya. Jadi kesimpulannya teman-teman sekalian, dari sisi oligopoli itu ada kerugian ataupun keuntungan. Nah, keuntungannya tuh dia bisa mengontrol harga gitu. Lalu di sisi lain dia proporsi di dalam pasar oligopoli ini, perusahaan-perusahaan masuk pasar oligopoli, dia selalu menyesuaikan dengan keadaan atau lingkungan dalam konteks perubahan teknologi, research and development and teknologi. Dia pasti akan merubah produknya dia itu dalam penyesuaian atau menyesuaikan dengan perubahan teknologi. Itu. Sedangkan kerugian ya terjadi aspek-aspek yang sifatnya perang dagang dan orientasi akhirnya bersifat kartel ataupun merger yang akan menguasai atau melakukan monopoli terhadap harga ataupun produk yang akan dihasilkan. Nah itu. Di sisi lain, efisiensi dia tidak begitu terjamin karena kontrol daripada pembiayaan begitu tinggi sehingga kadang kalau produknya itu dihasilkan dan lempar ke pasar dan pasar tidak menerima, nah itu konsekuensinya akan besar bagi dirinya atau bagi perusahaan itu sendiri. Kita melihat banyak contoh-contoh, misalnya dulu Astra mengeluarkan mobil Innovanya yang seri berapa itu, tapi sampai di pasar pasar tidak menerima karena terlalu banyak melakukan aspek-aspek yang sifatnya pemborosan terhadap produk yang dikeluarkan. Maka mereka tarik kembali produk tersebut dengan proses reorganisasi daripada produk yang dihasilkan yang tidak diterima oleh pasar. Gitu. Dimodifikasi kembali sesuai dengan suspensi dengan proses yang itu. Nah, ini adalah salah satu contoh di dalam bagaimana pasar itu bergerak pada aspek pasar oligopoli. Nah, kesimpulan seperti yang sudah sampaikan tadi, ada keuntungan, ada kerugian juga. Dari sisi keuntungan yaitu mereka akan menguasai price, lalu penyesuaian terhadap teknologi, lalu dari sisi kerugian ya dia akan mengontrol harga, tapi di sisi lain juga aspek yang sifatnya tidak efisiensi terhadap produk yang dihasilkan. Lanjut silakan, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan lanjut, silakan. Ya. Poin 17.1b, persaingan, monopoli, dan kartel. Ya. Sebenarnya apa itu persaingan, monopoli, dan kartel? Sebelum mempertimbangkan harga dan kuantitas air yang dihasilkan dari duopoli, Jack dan Jill, mari kita bahas secara singkat apa yang akan terjadi jika pasar ini bersifat persaingan sempurna atau monopoli. Len, boleh back slide. Back slide, Eileen. Ya. Kedua kasus ini adalah tolak ukur alami. Jika pasar air dalam persaingan sempurna, keputusan produksi setiap perusahaan akan mendorong harga ke biaya marginal yang sama. Karena kita telah mengasumsikan bahwa biaya marginal pemompaan air tambahan adalah nol, harga keseimbangan air di bawah persaingan sempurna akan menjadi nol juga. Maka dari itu, jumlah keseimbangan akan menjadi 120 galon. Sekarang mari kita pertimbangkan bagaimana monopoli akan berperilaku. Tabel 1 menunjukkan bahwa keuntungan total dimaksimalkan pada kuantitas 60 galon dan harga $60 per galon. Oleh karena itu, perusahaan monopoli yang memaksimal keuntungan akan memproduksi jumlah ini dan membebankan harga ini seperti standar untuk monopoli. Harga akan melebihi biaya marginal. Hasilnya akan menjadi tidak efisien. Karena jumlah air yang diproduksi dan dikonsumsi akan jauh di bawah tingkat efisiensi sosial 120 galon. Hasil apa yang harus kita harapkan dari dua polis ini? Salah satu kemungkinannya adalah Jack dan Jill berkumpul untuk menyepakati jumlah air yang akan diproduksi dan harga yang harus dibayarkan untuk itu. Kesepakatan antara perusahaan atas produksi dan harga seperti itu disebut kolusi, dan kelompok perusahaan yang bertindak bersama disebut kartel. Begitu kartel terbentuk, pasar pada dasarnya dilayani oleh monopoli. Artinya,
Jika Jack dan Jill berkolusi, mereka akan menyetujui hasil monopoli karena hasil itu memaksimalkan keuntungan total mereka. Kedua produsen akan memproduksi total 60 galon yang dijual dengan harga $60 per galon. Sekali lagi, harga melebihi biaya marginal dan hasilnya tidak efisien secara sosial. Jumlah yang dihasilkan oleh setiap anggota dalam kasus ini, Jack dan Jill harus sepakat tentang bagaimana membagi produksi monopoli 60 galon. Setiap anggota kartel akan menginginkan pangsa pasar yang lebih besar karena pangsa pasar yang lebih besar berarti keuntungan yang lebih besar. Jika Jack dan Jill setuju untuk membagi pasar secara merata, masing-masing akan menghasilkan 30 galon, yang harganya $60 per galon. Dan masing-masing akan mendapatkan untung sebesar $1.800. Kedua produsen akan memproduksi total 60 galon yang dijual dengan harga $60. Sekali lagi, harga melebihi biaya marginal dan hasilnya tidak efisien secara sosial. Sebuah kartel harus menyepakati tidak hanya pada tingkat total produksi, tetapi juga pada jumlah yang dihasilkan oleh setiap anggota. Dalam kasus ini, Jack dan Jill harus sepakat tentang bagaimana membagi produk monopoli 60 galon. Setiap anggota kartel akan menginginkan pangsa pasar yang lebih besar, karena pangsa pasar lebih besar berarti keuntungan lebih besar. Next. Dari contoh tersebut dapat kita artikan bahwa kartel adalah suatu hubungan adanya kerjasama antar beberapa kelompok produsen atau perusahaan dalam hal melakukan produksi barang, serta memasarkannya yang bertujuan menetapkan harga untuk membatasi suplai dan kompetisi. Sedangkan pasar monopoli adalah pasar yang dimana sebuah penjual tunggal menguasai pasar atau monopolis. Next. Poin 17.1c, kesetimbangan untuk oligopoli. Keseimbangan adalah situasi di mana para pelaku ekonomi yang berinteraksi satu sama lain, masing-masing memiliki strategi terbaik mereka dengan mempertimbangkan strategi yang telah dipilih orang lain. Next. Poin 17.1d, bagaimana ukuran oligopoli mempengaruhi hasil pasar. Kita dapat menggunakan wawasan dari analisis duopoli ini untuk membahas bagaimana ukuran oligopoli kemungkinan akan mempengaruhi harga di pasar. Misalkan, John dan Joan tiba-tiba menemukan sumber air di properti mereka dan bergabung dengan Jack dan Jill dalam oligopoli air. Yes. Terus Yulita? Jadwal permintaan pada tabel 1 tetap sama, tetapi sekarang lebih banyak produsen tersedia untuk memenuhi permintaan ini. Bagaimana peningkatan jumlah penjual dari 2 menjadi 4 mempengaruhi harga dan kuantitas air di kota? Jika penjual air dapat membentuk kartel, mereka akan sekali lagi mencoba untuk memaksimalkan keuntungan dengan memproduksi kuantitas monopoli dan membebankan harga monopoli. Sama seperti ketika hanya ada 2 penjual, anggota kartel perlu menyepakati tingkat produksi untuk setiap anggota dan mencari cara untuk menegakkan kesepakatan tersebut. Namun ketika kartel tumbuh lebih besar, hasil ini kecil kemungkinannya. Mencapai dan menegakkan kesepakatan menjadi lebih sulit karena ukuran kelompok meningkat. Jika para oligopolis tidak membentuk kartel, mungkin karena undang-undang anti-monopoli melarangnya. Mereka masing-masing harus memutuskan sendiri berapa banyak air yang akan diproduksi. Untuk melihat bagaimana peningkatan jumlah penjual mempengaruhi hasil, pertimbangkan keputusan yang dihadapi masing-masing penjual. Next. Dalam membuat keputusan ini, pemilik sumur mempertimbangkan 2 efek berikut. Efek luar, karena harga di atas biaya marginal, menjual 1 galon air lagi pada harga yang berlaku akan meningkatkan keuntungan. Efek harga, meningkatkan produksi akan meningkatkan jumlah total yang terjual, yang akan menurunkan harga air dan menurunkan keuntungan dari semua galon air yang terjual.
Jika efek output lebih besar dari efek harga, pemilik sumur akan meningkatkan produksi. Jika efek harga lebih besar dari efek output, pemilik tidak akan menaikkan produksi. Faktanya dalam kasus ini, mengurangi produksi adalah menguntungkan. Setiap oligopolis terus meningkatkan produksi sampai kedua efek marginal ini benar-benar seimbang dengan mengambil produksi perusahaan lain seperti yang diberikan. Semakin besar jumlah penjual, semakin sedikit perhatian masing-masing penjual terhadap dampaknya sendiri terhadap harga pasar. Yang artinya ketika oligopoli tumbuh dalam ukuran yang besar, efeknya adalah harga turun. Dalam kasus ekstrim ini, keputusan produksi perusahaan individu tidak lagi mempengaruhi harga pasar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Aileen. Terima kasih. Terima kasih, Ya, Lisa. silakan. Oke. Baik, sekarang saya ingin menjelaskan tentang ekonomi kerjasama atau the economics of cooperation. Nah, jadi sebelum kita masuk, jadi pertama-tama itu kita ada sebuah kisah, yaitu The Prisoner's Dilemma atau dilema seorang tahanan. Jadi kisah ini adalah perumpamaan yang sangat sering digunakan dalam sebuah permainan di mana ada dua pemain yang ada kemungkinan tidak akan bekerja sama meskipun bekerja sama itu adalah solusi terbaik bagi mereka. Nah, jadi dilema seorang tahanan ini menceritakan tentang dua orang kriminal yang telah melakukan kejahatan merampok bank. Tapi polisi masih belum memiliki bukti yang kuat. Sebut saja nama tahanannya Bonnie dan Clyde. Nah, jadi karena polisi masih belum memiliki bukti yang kuat untuk menangkap mereka, maka polisi pun akhirnya mempertanyakan mereka di ruangan yang terpisah. Polisi tersebut menawarkan untuk mengakui bahwa mereka telah merampok bank dan apabila salah satu mengakui bahwa dia merampok bank dan salah satunya lagi diam saja atau tidak mau mengakui, maka yang mengakui bisa bebas dan yang tidak mengakui akan dipenjara selama 20 tahun. Nah, kalau dua-duanya sama-sama mengakui, maka dua-duanya akan dipenjara selama 20 tahun. Nah, jadi Bonnie berpikir bahwa dia lebih baik mengakui kejahatannya, yaitu merampok bank, agar apabila apabila Clyde tidak mengakui, maka Bonnie pun bisa bebas dan Clyde akan dipenjara selama 20 tahun. Dan apabila Clyde pun juga mengakui bahwa dia merampok bank, maka mereka sama-sama akan dipenjara selama 8 tahun. Jadi Bonnie berpikir bahwa mengakui itu adalah strategi yang terbaik yang bisa ia lakukan, karena dia lebih memilih untuk tinggal di penjara selama 8 tahun dibandingkan 20 tahun. Jadi strategi yang dilakukan oleh Bonnie itu merupakan strategi dominan, karena strategi dominan itu adalah strategi di mana seseorang akan menggunakan strategi yang memiliki payoff yang terbaik dibandingkan strategi lainnya. Dan apabila Clyde juga berpikir atau memiliki strategi yang sama dengan Bonnie, maka hal tersebut akan bisa kita sebut sebagai keseimbangan Nash, seperti yang tadi sudah Yulita jelaskan. Nah, berikutnya saya ingin menjelaskan tentang oligopoli sebagai dilema tahanan. Jadi oligopoli sebagai dilema tahanan ini kita bisa menggunakan contoh duopoli yang tadi sudah Yulita sempat singgung, yaitu Jack dan Jill. Jadi apabila Jack dan Jill awal-awalnya telah bernegosiasi dan membuat kesepakatan bahwa mereka hanya akan memproduksi sebanyak 30 galon. Jadi setelah mereka membuat kesepakatan tersebut, Jack pun akan diberikan pilihan untuk mengikuti kesepakatan tersebut atau tidak mempedulikan kesepakatan tersebut dan akan menjual banyak. Dan Jack pun mempertimbangkan bahwa apabila dia memproduksi 40 galon sedangkan Jill tetap memproduksi 30 galon, maka Jack akan tetap mendapat $2.000 profit, sedangkan Jill akan dapat 1.500 profit. Kalau Jill tetap memproduksi 30 galon dan Jack juga tetap memproduksi 30 galon, maka Jack dan Jill masing-masing akan mendapat 1.800 profit. Setelah itu apabila Jill juga tidak mempedulikan kesepakatan tersebut dan memproduksi 40 galon, maka Jack dan Jill hanya akan mendapat masing-masing 1.600 dolar profit. Dan apabila Jack tetap memproduksi 30 galon sedangkan Jill memproduksi 40 galon, maka Jack akan mendapat 1.500 dolar profit sedangkan Jill akan mendapat 2.000 dolar profit. Oleh sebab itu, Jack pun berpikir bahwa dia lebih baik memproduksi 40 galon karena apabila Jill juga memilih untuk memproduksi 40 galon, maka Jack akan tetap mendapatkan profit yang lebih besar. Dan Jill pun juga memiliki strategi demikian. Nah, oleh sebab itu dari contoh ini kita bisa lihat bahwa pemain oligopoli itu akan kesulitan
mendapatkan keuntungan monopoli, karena kedua pihak dari pasar oligopoli itu hendak melakukan kecurangan untuk mendapatkan profit yang maksimal. Nah, jadi dari kisah tersebut kita bisa buat kesimpulan bahwa ketika pasar oligopoli itu ingin mendapatkan keuntungan monopoli, maka mereka biasanya akan tidak bekerja sama dan mereka akan memproduksi lebih banyak dari perjanjian mereka supaya mereka bisa mendapatkan surplus yang maksimal. Nah, berikutnya ada kebijakan publik terhadap oligopoli atau public policy towards oligopoli. Jadi, di sini tuh ada antitrust policy, yaitu adalah untuk menghindari terjadinya keuntungan monopoli. Jadi, di sini ada Sherman Antitrust Act of 1819, di mana setiap orang yang mencoba untuk monopoli atau telah memonopoli dari bagian perdagangan internasional, mereka akan dihukum dengan didenda tidak lebih dari $50.000 atau dipenjara tidak lebih dari 1 tahun, atau bisa juga dihukum keduanya, tergantung dari court-nya. Setelah itu, hal ini juga diperkuat lagi oleh Clayton Act of 1914, yaitu apabila seorang bisa membuktikan bahwa ia korban dari restraint of trade yang ilegal, maka dia juga bisa mendapatkan kompensasi sebanyak 3 kali lipat dari apa yang dia keluarkan atau apa yang dia sudah mengalami kerugiannya. Nah, di sini tuh kenapa mereka bilang 3 kali lipat, yaitu supaya mendukung gugatan terhadap monopoli, supaya tidak terjadi lagi. Nah, berikut ini ada 3 contoh dari kebijakan antitrust. Yang pertama itu adalah pemeliharaan harga eceran. Jadi di sini itu, misalkan kita ada produsen, yaitu Super Duper Electronics. Jadi mereka itu menjual streaming media player ke retail store. Jadi mereka menjualnya sebesar harga $50. Nah, apabila mereka membuat kebijakan bahwa retailernya hanya boleh menjual $75, maka itu sudah termasuk pemeliharaan harga eceran. Karena pemeliharaan harga eceran ini terjadi ketika supplier menetapkan harga eceran yang harus diikuti oleh retailer-retailer mereka, supaya menghindari persaingan harga. Nah, yang kedua itu adalah predatory pricing. Predatory pricing ini terjadi ketika seorang pasar itu menurunkan harga sebesar-besarnya supaya mereka bisa menyingkirkan pesaing-pesaing lainnya. Hal ini namun predatory pricing ini biasanya tidak untung karena harga mereka yang sangat murah sehingga sulit bagi mereka untuk memperoleh profit maksimum. Nah, yang terakhir itu adalah tying. Tying itu jadi misalkan di sini ada studio film, yaitu Moneymaker Movies. Jadi mereka memproduksi 2 film, yaitu Super Heroes dan Hamlet. Apabila Moneymaker Movies-nya itu menjual kedua film itu secara bersamaan kepada teater-teater lainnya, bioskop-bioskop lainnya secara sekaligus, maka itu akan disebut tying. Karena tying itu adalah ketika mereka menjual suatu produk pada produk lainnya. Sudah sekian dari saya. Apakah ada pertanyaan? Elin, kalau Ya, Pak. kita lihat dari penjelasanmu itu, dari perspektif antitrust tadi, kira-kira kaitan dengan aspek perusahaan memasuk oligopoli itu apa kira-kira? Jadi perusahaan oligopoli itu kan biasanya mereka akan mereka mau memperoleh keuntungan monopoli sebesar mungkin yang mereka bisa capai. Nah, karena kadang-kadang mereka akan curang demi mendapatkan keuntungan monopoli yang maksimum itu, maka mereka biasanya curang. Jadi oleh sebab itu, pemerintah pun menetapkan kebijakan antitrust untuk menghindari terjadinya orang yang mau mencapai keuntungan profit monopoli secara curang. Ya. Kalau begitu, kembali kepada kebijakan antitrust yang dilakukan pemerintah. Iya, Pak. Semisalnya contoh, perusahaan tersebut bangkrut. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah kira-kira menurut kamu? Perusahaan yang yang oligopoli tersebut. Yang oligopoli tersebut. Kalau perusahaan oligopoli tersebut bangkrut, jadi artinya
Artinya pemerintah tidak bisa menggugat ya Pak Iya. awalnya. Iya. Nah, misalnya kita lihat kasus ya, kasus Iya, di dunia finance ya. Nah, misalnya asuransi, kita bicara kalau produk oke lah, kalian sudah pahami lah dari produk. Misalnya di dunia finance begitu, itu perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi kan banyak, ada yang pemerintah punya, ada yang swasta punya, kan banyak. Banyak dalam pengertian bisa dihitung lah dalam konteks berapa besar lah, termasuk juga yang dari luar negeri gitu, prudensial dan sebagainya. Tapi kita kasus Jiwasraya, itu kan masuk dalam kategori perusahaan finance, tetapi mereka juga pembiayaan, tetapi di sisi lain juga mereka juga masuk di dalam ruang oligopoli. Nah, sehingga Jiwasrayanya bangkrut, mengapa pemerintah perlu menolong perusahaan tersebut? Atau mengapa pemerintah tidak mau menolong perusahaan tersebut? Kalau produk beda ya, kalau produk kita sudah contohkan banyak lah. Pepsi apa segala macam, reorientasinya adalah menghambat mereka jangan sampai terjadi satu aspek yang sifatnya mempermainkan harga atau menguasai harga lah, begitu, menguasai pasar, dan orientasinya ya monopoli. Kalau mereka melakukan merger atau akuisisi ya pasti mereka orientasi akhirnya adalah monopoli, dan itu kemenangan mereka dan keuntungan mereka begitu. Apabila betul-betul tidak dilihat, karena oligopoli itu orientasi akhirnya ya mereka itu mempunyai keahlian khusus di dalam bagaimana mempermainkan produk mereka supaya laku di pasar dengan mengabaikan pertimbangan-pertimbangan kompetisi yang lain. Bahkan harga pun mereka bisa banting, yang penting yang seperti yang saya katakan tadi, perang dagang, perang harga pun pasti akan terjadi. Begitu. Price war pun pasti akan terjadi. Kira-kira gimana, Ajin? Kira-kira gambaran kamu. Apa yang harus dilakukan? Kira-kira? Apakah pemerintah membiarkan aja kalau perusahaan financing dalam bidang oligopoli itu dia dilepaskan saja? Atau sebaliknya ditolong karena ada pertimbangan ini? Atau gimana menurut kamu? Ini logika aja ya. Meskipun kita keluarin, tapi saya lihat kalian punya kapasitas dalam konteks undang-undang antitrust dan sebagai dalam proses government policy lah. Kira-kira gimana, Eli? Jadi intinya kalau perusahaannya bangkrut, terus itu yang terus pemerintah mau menolong atau tidak ya Pak? Iya. Mungkin pemerintah masih mau menolong yang sudah terlanjur menjadi korban dari perusahaan finance tersebut. Tapi kalau perusahaan finance tersebut mungkin nggak akan dibiarkan sih Pak. Ya. Oke, itu bisa, logika berpikirnya bisa masuk di dalam konteks pasar oligopoli dalam kontrol terminologi berpikir kita dari sisi financing bisa. Face ini sebagai perusahaan negara gitu. Ada juga perusahaan yang dilakukan di dalam konteks kebangkrutan, misalnya perusahaan-perusahaan financing di dalam pasar oligopoli, misalnya perusahaan besar seperti pernah dengar mungkin Lehman Brothers. Nah, itu perusahaan keuangan besar itu di Amerika yang namanya Lehman Brothers. Dan di seluruh dunia dia termasuk di dalam the big five lah, perusahaan keuangan terbesar selain Standard Chartered, JP Morgan, lalu Macquarie dan sebagainya. Jadi pada saat dia menguasai pasar dan pada saat dia udah puluhan tahun, tapi pada saat dia mau bangkrut, pemerintahan Amerika tidak mengeluarkan kebijakan untuk menolongnya dia. Begitu. Menolongnya dia. Karena apa? Pemerintah Amerika merasa bahwa meskipun perusahaan itu di Amerika dan perusahaan itu milik Amerika. Begitu. Tapi perusahaan Amerika, pemerintah Amerika tidak mau menolong dia karena apa? Perusahaan tersebut secara konsumennya atau nasabahnya atau orang yang melakukan investasi keuangan di situ dan pembiayaan keuangan di situ, itu bukan sebagian besar itu bukan warga negara Amerika Serikat. Jadi warga negara Amerika Serikat dia lepas saja kasih bangkrut, tidak ada masalah. Itu strategi dalam konteks public policy oleh government policy pemerintah Amerika Serikat begitu. Dia lepasin aja, bangkrutin aja. Padahal itu perusahaan mempunyai kapitalisasi keuangan yang begitu besar sehingga dia mengalami kerugian sekitar 600 sekian milion dolar, juta dolar US.
Itu bayangkan berapa ratus triliun itu. Jadi semacam itu gitu. Nah, jadi dia lepas saja karena pemerintah Amerika Serikat melihat bahwa ini perusahaan bukan nasabahnya atau produsen konsumennya bukan orang Amerika, lebih banyak mayoritas orang luar, nggak ada masalah. Dia bangkrutin aja. Padahal perusahaan itu udah puluhan tahun, 50-an tahun, 60 tahun berdiri. Survive keuangannya. Gitu. Nah, dia lepas saja. Nah, beda dengan di dalam aspek antara perusahaan air minum, antara Pepsi dan Coca-Cola. Nah, pemerintah Amerika Serikat intervensi. Nah, tidak boleh melakukan merger atau penyatuan di dalam perusahaan Pepsi dan Coca-Cola. Nah, di dalam menjaga aspek yang sifatnya welfare tadi sebenarnya tuh, kesejahteraan tadi. Sehingga dia tidak menjaga. Sebab kalau mereka dua merger dan mereka dua bersatu, harga ditentukan oleh mereka. Penguasaan harga dan penguasaan kuantiti barang akan ditentukan oleh mereka. Sehingga pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan antitrust, undang-undang antitrust untuk melarang merger tersebut dengan melihat proporsi daripada penguasaan pasar. Nah itu. Nah kalau kita lihat daripada sisi oligopoli ini, kita melihat bahwa aspek yang terpenting di dalam perspektif oligopoli ini adalah di mana perusahaan-perusahaan tersebut memberikan implikasi positif, tetapi juga ada implikasi negatif. Nah, tinggal kita sebagai konsumen cerdas di dalam melihat produk yang ditawarkan, begitu. Atau tergantung kita mau melihat produk mana yang kita inginkan, begitu. Misalnya di dalam bidang otomotif misalnya, Anda bisa membedakan bagaimana produk yang dikeluarkan oleh produk Amerika atau Eropa, produk otomotif kendaraan misalnya, atau dari sisi produk yang dikeluarkan oleh Korea, ataupun produk yang dikeluarkan oleh Jepang, ataupun produk yang dikeluarkan oleh China misalnya, produk otomotif. Anda pasti lebih respektasi di dalam konteks membeli produk otomotif atau kendaraan dari Jepang. Nah, gitu. Kalau kualitas, kalau modern, image, pasti dari Eropa atau Amerika. Begitu. Kalau mau dari sisi price, pasti Anda beli produk yang dari Chinese, gitu, China. Begitu, kendaraan China. Nah, pertanyaan bagi kita, di mana posisi saya di dalam memberi produk dengan melihat proporsi perusahaan-perusahaan tersebut di dalam bidang otomotif yang bergerak di pasar oligopoli sendiri. Kalau saya mau beli produk otomotif atau kendaraan dari Amerika, ya image saya akan naik begitu. Beli BMW atau beli Mercy ataupun beli misalnya mobil-mobil Amerika, misalnya Hammer dan sebagainya. Itu pasti akan prestisnya Anda akan naik. Kualitasnya bagus, terjamin, harganya juga lumayan sesuai dengan kualitas, dari sisi image oke. Tapi Anda jangan heran kalau beli barang produk itu di Indonesia, setelah barang itu menjadi second, Anda offer kembali, pasti harganya akan 7 kali lipat sampai 8 kali lipat, turunnya luar biasa. Dibandingkan dengan Anda membeli produk Jepang, tetapi tingkat penyusutannya itu saat Anda jual kembali, secondnya kembali, ya Anda spare harganya margin mungkin sekitar 1,5% atau 2% atau 2,5%, tidak lebih dari itu. Nah, bisa ada ya. Nah, kalau China kayak kalian tidak usah urusan lagi lah, gitu. Korea masih mending. Karena apa? Mobil Jepang ya spare partnya terjamin. Kalau mobil Amerika, Eropa spare partnya pasti akan memberikan waktu, time lag dalam konteks pemesanan dan sebagainya. Nah, kalau Jepang ya selalu ada, Korea pun juga selalu ada dan sebagainya. Nah, inilah proporsi di dalam referensi di dalam melihat bahwa perusahaan itu memasuki oligopoli dalam kondisi apapun, mereka pasti ingin menguasai pasar itu sendiri. Kita melihat perusahaan Astra yang bergerak di bidang mobil-mobil produk Astra, tetapi di sisi lain dia bekerja sama dengan produk-produk di dalam pengembangan produknya dengan Jepang, produk-produk otomotif terutama, itu dia untuk Indonesia yang menguasai pasar ya perusahaan otomotif, terutama perusahaan Jepang. Sehingga perusahaan Jepang atau negara Jepang atau pemerintah Jepang akan begitu risih apabila Indonesia membangun rel kereta api dan sebagainya untuk ini. Karena akan terganggu terhadap aspek permintaan produknya terhadap kendaraan otomotif. Begitu. Kadang itulah yang disebut dengan politik dagang. Gitu. Politik dagang itu jangan Anda melihat kasat mata dalam motif. Dia pasti akan mempertimbangkan. Karena itu juga menjadi income bagi negara mereka. Itu yang disebut dengan politik dagang.
Itu trade off politik di dalam melihat perspektif lebih jauh. Nah, saya rasa nanti kamu sudah bergabung di apakah di Macquarie, apakah di konsultan-konsultan editor besar misalnya seperti Deloitte, seperti EY ataupun juga seperti KPMG dan sebagainya. Di situ Anda pasti bisa memahami karena kalian accounting itu pasti akan arahnya ke sana. Nah, selain menjadi auditor di perusahaan ini, tapi orientasi akhirnya semacam melihat dari sisi itu di dalam proses pengembangan bagaimana proporsi saya mau bergerak di dalam perusahaan-perusahaan yang apakah monopoli, apakah di dalam oligopoli, apakah kompetitif ataupun juga monopolistik. Perspektif range audit keuangan ataupun melakukan analisis keuangan, saya harus melihat dengan proporsi daripada perusahaan yang saya bekerja atau perusahaan yang saya buat ini memberikan referensi kepada keputusan financing ataupun auditor keuangan itu. Nah, itu tergantung dari kamu, karena kamu orang accounting itu akan arahnya ke situ, gitu. Akan arahnya ke situ. Di dalam menyusun cash flow ataupun auditor, termasuk juga di dalam konteks perhitungan tax flow daripada perusahaan Anda ataupun juga aspek eksternal dan sebagainya. Nah, itu akan arahnya ke situ. Gitu. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi dan penjelasan tentang materi oligopoli kali ini. Semoga video ini dapat membantu teman-teman sekalian ya. Terima kasih.